Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Nuraini, FM 18B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi laporan mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif tentang identifikasi antibiotika. Yuk kita simak sampai akhir. Antibiotika adalah senyawa yang bersifat antimikroba. Ditinjau dari rumus kimianya, antibiotika juga mempunyai struktur kimia yang berbeda-beda. Nah, itu juga yang menyebabkan reaksi identifikasinya juga berbeda. Selanjutnya, ini adalah golongan dari antibiotika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu turunan dari aminoglikosida, misalnya seperti gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmisin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu turunan klorampenikol, misalnya klorampenikol alkohol dan ester-esternya. Yang ketiga yaitu senyawa makrolida, contohnya seperti eritromisin dan ester-esternya. Yang keempat, turunan penisilin, misalnya seperti amoksilin, ampicillin, benzilin penisilin, dan lain-lain. Selanjutnya, golongan antibiotika yang kelima yaitu turunan dari cephalosporin, misalnya seperti cephadroxil, cephalotin, cefazolin, dan cefotaxim. Yang keempat yaitu turunan tetrasiklin, misalnya seperti klortetrasiklin, oksitetrasiklin, dan juga yang lainnya. Yang ketujuh yaitu golongan dari lain-lainnya, misalnya seperti dihidrostreptomisin, niastin, polimiskin, dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah tes yang perlu dilakukan pada analisa senyawa antibiotika seperti tes organoleptis, yaitu bau. Misalnya seperti turunan penisilin warnanya putih, turunan tetrasiklin kuning, dan rimpampisin merah. Dan pada umumnya rasanya pahit hingga sangat pahit. Selanjutnya yaitu tes kelarutan. Pada tes kelarutan, sebagian larut dalam air, terutama yang berada dalam bentuk garam, baik dengan basa ataupun dengan asam. Yang ketiga yaitu tes nyala. Tes nyala atau tes Beilstein untuk garam halogenida atau yang mengandung halogen. Selanjutnya, yang keempat reaksi azo. Reaksi ini untuk senyawa yang mengandung gugus alkohol, misalnya streptomisin, kanamisin, dan juga yang lainnya. Dan misalnya gugus fenol seperti turunan tetrasiklin. Selanjutnya dengan Fe3Cl, yaitu untuk senyawa yang mengandung gugus fenol. Keenam, reaksi Marquis-Porde atau Mandelin, yaitu untuk senyawa yang mengandung cincin aromatis atau senyawa nitrogen. Selanjutnya reaksi dengan asam sulfat pekat, yaitu campuran asam sulfat pekat dengan sedikit asam nitrat pekat. Nah, reaksi ini untuk senyawa yang mengandung cincin aromatis. Untuk reaksi Pehling, yaitu senyawa-senyawa yang mereduksi. Nah, tes dengan reaksi ini untuk senyawa penisilin. Caranya, dalam tabung reaksi dimasukkan 2 mg penisilin dan ditambahkan 2 mg natrium kromotropat dan 2 mg asam sulfat pekat. Lalu dipanaskan sampai terbentuknya warna yang berbeda untuk setiap senyawa dan tergantung pada lamanya pemanasan. Selanjutnya, tes reaksi pembentukan asam hidroksamat, yaitu untuk turunan penisilin. Reaksi Sakaguchi untuk senyawa yang mengandung gugus guanin. Reaksi Maltol untuk streptomisin dan dihidrostreptomisin. Dan terakhir reaksi kristal pada aseton air untuk yang tidak larut dalam air. Nah, ini dia sebagian contoh obat dari antibiotik. Yang pertama, klorampenikol. Yang kedua yaitu ampicillin. Yang ketiga, amoxicillin. Yang keempat yaitu tiampenikol. Selanjutnya, oksitetrasiklin HCl atau teramisin adalah salah satu obat dari antibiotika. Obat oksitetrasiklin HCl adalah obat antibiotik untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, jerawat, dan untuk rose. Ini adalah pemberiannya.
yaitu serbuk kristal kuning tidak berbau, rasanya pahit, dan higroskopik. Larut dalam 2 bagian air menghasilkan jernih dan jika dibiarkan akan menjadi keruh. Nah, ini dia identifikasi dari oksitetrasiklin HCl. Yang pertama dengan asam sulfat P akan menghasilkan warna merah tua, jika diencerkan dengan air akan berubah menjadi kuning. Yang kedua, reaksi Mandelin akan menghasilkan warna merah ungu yang berubah menjadi merah dan lama-kelamaan akan menjadi jingga. Yang ketiga yaitu reaksi POH D akan menghasilkan warna ungu hitam. Dan untuk identifikasi oksitetrasiklin HCl yang keempat yaitu reaksi Marquis. Reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga lemah. Sekian, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you next time.